A. Istilah dasar. 1. Saham. Saham adalah bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Sebagai contoh, total seluruh saham BBCA adalah sekitar 123,28 miliar lembar. Kalau kamu beli satu lot, berarti kamu punya 100 lembar saham BBCA. Artinya kamu secara teknis memiliki 0,000000081% perusahaan bank BCA. 2. Lot. Lot adalah satuan transaksi saham. Di Indonesia, satu lot sama dengan 100 lembar saham. Jadi kalau harga sahamnya Rp142 per lembar, maka harga satu lotnya Rp14.200. Semua pembelian dan penjualan di bursa selalu dihitung per lot, bukan per lembar. 3. Bid. Bid adalah antrian, harga beli yang dipasang pembeli di order book. Jika dilihat dari order book ini, ada pembeli siap beli di harga 236 sebanyak 2.907 lot. Pembeli lain siap beli di 234 sebanyak 10.866 lot dan seterusnya turun ke bawah. 4. Ask atau offer. Ask adalah antrian harga jual yang dipasang penjual di order book. Jika dilihat dari order book ini, ada penjual siap jual di harga 238 sebanyak 40.536 lot, penjual lain siap jual di 240 sebanyak 100 lot, dan seterusnya turun ke bawah. 5. Order book. Order book adalah daftar antrean harga beli dan harga jual di satu saham. Lewat order book, kamu bisa lihat berapa banyak antrian pembeli dan penjual di setiap harga, sehingga kelihatan harga mana yang paling kuat ditekan beli atau jual. 6. Volume. Volume adalah jumlah saham yang diperdagangkan dalam periode tertentu. Volume yang tinggi berarti saham lagi ramai diperjualbelikan. 7. Market order. Market order adalah perintah beli atau jual yang langsung dieksekusi di harga terbaik yang tersedia saat itu. 8. Limit order. Limit order adalah pesanan beli atau jual dengan harga tertentu yang kamu tentuin sendiri. Misal kamu pasang beli di 180, maka order akan tereksekusi atau match kalau harga turun ke 180. 9. Stop loss. Stop loss adalah perintah otomatis untuk menjual saham ketika harganya turun sampai ke batas yang kamu tentukan. Begitu harga menyentuh level itu, order langsung tereksekusi supaya kerugian kamu nggak makin dalam. 10. Take profit. Take profit adalah batas harga yang kamu tentuin untuk mengunci keuntungan. Kalau harga saham naik sampai level itu, sistem otomatis menjual sahamnya. 11. Trailing stop. Trailing stop adalah stop loss yang bergerak mengikuti kenaikan harga, namun tidak akan bergerak jika harga turun. Tujuannya, menjaga profit tetap ke lock sambil tetap ngasih ruang harga buat naik. 12. Volatilitas. Volatilitas adalah ukuran seberapa cepat dan besar harga saham berubah dalam waktu tertentu. Kalau volatilitas tinggi, artinya harga bisa naik turun kenceng dan cepat. Ini bikin saham lebih berisiko karena pergerakannya susah ditebak. Tapi, justru volatilitas tinggi sering dicari trader atau scalper karena peluang cuannya lebih besar, asal mereka paham risiko dan bisa keluar masuk dengan cepat. 13. Capital gain. Capital gain adalah keuntungan yang kamu dapat ketika jual saham di harga lebih tinggi dari harga beli. 14. Capital loss. Capital loss kebalikan dari capital gain, yaitu rugi karena jual saham lebih rendah dari harga beli. 15. Dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham, biasanya dalam bentuk uang ke RDN atau saham tambahan. Jadwal pembagiannya berbeda-beda, bisa sekali atau beberapa kali setahun, bahkan ada juga perusahaan yang tidak membagikan dividen sama sekali. Buat banyak investor, dividen jadi salah satu sumber penghasilan pasif yang paling stabil. B. Pergerakan harga dan tren. 16. Bullish. Bullish adalah kondisi ketika harga saham bergerak naik secara konsisten. Biasanya didorong oleh optimisme pasar, volume beli yang kuat, atau munculnya sentimen positif. 17. Bearish. Bearish kebalikan dari bullish, kondisi saat harga saham turun. Terjadi karena banyak yang jual, sentimen buruk, atau pasar panik.
18. Reversal. Reversal adalah pembalikan arah tren dari naik jadi turun atau dari turun jadi naik. Ini penting banget karena sering jadi momen masuk atau keluar paling ideal. 19. Breakout. Breakout terjadi ketika harga menembus level penting suatu area teknikal. Contoh yang paling dasar yaitu breakout pada support atau resistance. Breakout sering jadi tanda pergerakan besar akan dimulai. 20. Pullback. Pullback adalah koreksi kecil sementara dalam tren besar. Contoh, tren naik tapi harga turun sementara sebelum akhirnya lanjut naik lagi. Pullback sering dipakai trader sebagai momen buat masuk di harga yang lebih murah. 21. Correction. Koreksi adalah penurunan harga yang lebih dalam dari pullback, biasanya sekitar 5-10% sebagai penyesuaian setelah harga naik terlalu cepat. 22. Rally. Rally adalah kondisi ketika harga saham naik cepat dalam waktu singkat. Sering terjadi setelah berita positif, sentimen kuat, atau setelah lama turun. 23. Sideways. Sideways adalah kondisi ketika harga jalan di tempat atau hanya naik turun tipis di area yang sama. 24. Support. Support adalah level harga bawah yang sering menahan penurunan. Ketika harga turun ke area ini, biasanya banyak yang mulai beli. Kalau support jebol, harga bisa turun lebih dalam. 25. Resistance. Resistance adalah level harga atas yang sering menahan kenaikan. Ketika harga naik ke area ini, banyak yang jual. Kalau resistance berhasil ditembus, harga berpotensi lanjut naik. 26. Candlestick. Candlestick adalah bentuk visual pergerakan harga dalam satu periode. Di dalamnya ada harga pembukaan, penutupan, tertinggi, dan terendah. Jika candlestick berwarna hijau, artinya harga penutupan lebih tinggi dari harga pembukaan. Dari candlestick ini bisa kita baca, pembukaan di harga 123, penutupan di 134, tertinggi di 145, dan terendah di 118. 27. Moving average. Moving average adalah garis yang menghitung rata-rata harga dalam periode tertentu. Yang paling umum adalah 20 hari, 50 hari, dan 200 hari. Dengan moving average, kamu bisa melihat arah tren lebih jelas. 28. MA cross. MA cross terjadi ketika dua garis MA saling menyilang. MA kecil nyilang ke atas, MA besar artinya sinyal naik. MA kecil nyilang ke bawah, MA besar artinya sinyal turun. Ini salah satu indikator tren yang paling populer. 29. RSI, Relative Strength Index. RSI adalah indikator yang mengukur kekuatan momentum harga untuk melihat apakah suatu saham sedang overbought atau oversold. Nilai di atas 70 berarti overbought. Harga sudah naik terlalu tinggi dan rawan melemah. Nilai di bawah 30 berarti oversold. Harga turun terlalu rendah dan berpotensi memantul. Intinya, RSI dipakai untuk membaca momentum dan peluang perubahan arah, tapi tidak menjamin pasti terjadi reversal. 30. MACD. MACD adalah indikator momentum yang membantu melihat kekuatan dan arah tren. MACD terdiri dari 3 bagian, garis MACD, garis signal, dan histogram. Jika garis MACD menyeberang ke atas garis signal, sinyal bullish, potensi naik. Jika MACD menyeberang ke bawah garis signal, sinyal bearish, potensi turun. 31. Volume spike. Volume spike adalah lonjakan volume yang tiba-tiba tinggi. Ini tanda ada gerakan besar, entah beli besar atau jual besar. Sering dipakai buat konfirmasi breakout atau tanda awal perubahan tren. 32. Market cap. Market cap adalah nilai total seluruh saham perusahaan yang beredar. Rumus market cap, harga saham kali jumlah saham beredar. Market cap ini nunjukin besar kecilnya perusahaan menurut penilaian pasar. 33. Earnings per share. EPS adalah laba bersih dibagi jumlah saham beredar. EPS tinggi menunjukkan perusahaan lebih banyak menghasilkan laba untuk tiap lembar saham. 34. Price to earnings ratio. PER adalah rasio yang membandingkan harga saham saat ini dengan laba per saham.
PER rendah bisa berarti harganya relatif murah, tapi juga bisa menandakan perusahaan sedang melemah. PR tinggi bisa berarti sahamnya mahal, tapi juga bisa menunjukkan pasar percaya perusahaan bakal tumbuh kuat. Cara mengetahui ukuran PER perusahaan, bandingkan dengan PER historisnya sendiri dan bandingkan dengan perusahaan sejenis. 35. Price to book value. PBV adalah rasio yang membandingkan harga saham dengan nilai buku per saham, yaitu nilai aset bersih perusahaan setelah dikurangi utang. PBV dipakai untuk melihat apakah harga saham lebih tinggi atau lebih rendah dibanding nilai aset bersihnya. 36. Return on equity. ROE mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan modal pemegang saham untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi ROE, semakin efisien dan produktif perusahaan dalam mengelola modalnya. 37. Cash flow. Cash flow adalah laporan yang nunjukin arus kas masuk dan keluar suatu perusahaan. Kalau arus kas operasionalnya positif, artinya bisnis inti perusahaan berjalan sehat. 38. Laporan keuangan. Ada 3 laporan utama yang harus dipahami oleh investor. Pertama, balance sheet yang menunjukkan aset, utang, dan modal perusahaan pada satu waktu. Kedua, income statement atau laporan laba rugi yang menunjukkan pendapatan, biaya, dan laba dalam satu periode. Ketiga, cash flow statement yang menunjukkan arus kas nyata dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. 3 laporan ini menjadi dasar untuk menilai kesehatan sebuah perusahaan. 39. Blue chip, perusahaan besar, stabil, fundamental kuat, risiko rendah, cocok buat pemula dan jangka panjang. 40. Second liner, perusahaan menengah, performa bagus, pertumbuhan cepat. Risikonya lebih tinggi dari blue chip, namun potensi cuan juga lebih besar. 41. Third liner, perusahaan kecil dengan volatilitas harga yang sangat tinggi. Bisa naik kencang, bisa jatuh seketika. Risikonya paling besar dibanding blue chip dan second liner. 42. Value stock, saham yang dinilai lebih murah dari nilai wajarnya berdasarkan fundamental perusahaan. Saham inilah yang biasa dicari oleh investor jangka panjang. 43. Growth stock, saham dari perusahaan yang punya potensi pertumbuhan tinggi, biasanya punya PER tinggi dan jarang membagikan dividen karena laba difokuskan untuk ekspansi. 44. Dividend stock, saham yang rutin bagi dividen tiap tahun, cocok buat investor yang cari passive income stabil. 45. Saham gorengan, saham yang pergerakan harganya lebih banyak digerakkan oleh bandar, bukan karena kinerja atau fundamental perusahaan. Harganya bisa naik turun sangat cepat dan sering tidak wajar. 46. IPO, initial public offering. IPO adalah proses ketika perusahaan pertama kali menjual sahamnya ke publik. Setelah itu, saham mulai diperdagangkan di bursa. 47. Right issue. Right issue adalah penerbitan saham baru yang ditawarkan ke pemegang saham lama. Tujuannya untuk nambah modal perusahaan. Kamu dikasih hak HMETD buat beli saham baru dengan harga tertentu. 48. Buyback. Buyback adalah ketika perusahaan membeli kembali sahamnya yang beredar di pasar. Biasanya ini sinyal positif, menandakan perusahaan merasa sahamnya undervalued. Kalau jumlah saham beredar berkurang, maka nilai per lembar bisa terdorong naik. 49. Suspend. Suspensi adalah penghentian sementara perdagangan saham di suatu emiten. BEI akan melakukan suspensi jika sebuah emiten melakukan pelanggaran seperti pergerakan harga terlalu ekstrim, laporan keuangan bermasalah, atau perusahaan telat kasih informasi penting. Tujuannya untuk melindungi investor dan menjaga pasar tetap tertib. 50. Auto reject. ARA Auto reject atas adalah batas maksimal kenaikan harian. ARB, auto reject bawah, adalah batas maksimal penurunan harian. Kalau harga sudah sampai batas itu, perdagangan di level tersebut otomatis berhenti agar pasar nggak bergerak terlalu liar. 51. Margin trading.
Margin trading adalah beli saham pakai uang pinjaman dari sekuritas. Potensi cuannya lebih besar, tapi risikonya juga berlipat. 52. Tick size dan fraksi harga. Tick size adalah kelipatan perubahan harga minimum di saham. Harga nggak bisa berubah Rp1 sembarangan, harus ikut fraksi harga yang ditentukan Bursa Efek Indonesia. Di bawah Rp200 fraksi Rp1. 200 sampai Rp500 fraksi Rp2, 500 sampai Rp2.000 fraksi Rp5, 2.000 sampai Rp5.000 fraksi Rp10, di atas Rp5.000 fraksi Rp25. 53. Panic selling. Panic selling adalah aksi jual karena panik, bukan karena analisis. Biasanya terjadi saat pasar anjlok atau muncul berita buruk. 54. Herding. Herding adalah ikut-ikutan keputusan pasar tanpa riset sendiri. Banyak yang beli, ikutan beli. Banyak yang jual, ikutan jual. 55. FOMO. Fear of missing out. FOMO adalah rasa takut ketinggalan. Lihat saham lagi naik, langsung buru-buru beli tanpa mikir. Biasanya berakhir nyangkut karena masuk di harga pucuk. 56. Cut loss. Cut loss adalah menjual saham yang rugi untuk menghentikan kerugian lebih besar. 57. Average down. Ketika kamu sudah beli saham tertentu, average down adalah nambah beli ketika harga turun agar rata-rata harga belimu jadi lebih murah. Strategi ini aman dipakai kalau sahamnya fundamentalnya bagus, tapi harganya lagi turun sementara.